Selamat pagi kepada para Bapak dosen. Perkenalkan saya Ayu Kusumawardani dengan NIM 171404138. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai kajian bentuk, fungsi, dan makna kesenian badut di Desa Mojoreno. Halo, Tulus, kamu di mana? Halo, Tulus Mita. Iya, maaf. BTW, kamu mau nggak aku ajakin liburan? Mau pergi ke desa, lihat pertunjukan badut. Bagus loh, pasti kamu senang. Apalagi kan kamu udah lama ngerantau di kota. Ke desa? Yakin kamu ngejauh ke desa? Enggak ah. Nggak usah banyak alasan. Pokoknya kamu ikut aku aja ke desa. Itu bagus banget pertunjukannya, seru sumpah. Kamu ajakin teman satu lagi ya, biar liburannya makin asik. Oke, hati-hati ya di jalannya. Apa lihat ya? Hei! Aku punya balon nih buat kalian, mau nggak? Mau! Nih, buat Andi, buat Budi, buat Tono. Sini, aku taliin ya. Loh, itu siapa itu? Ada balon dua di sana. Tahu. Siapa ya? Mereka ngapain tuh bisik-bisik? Mereka ngapain tuh? Anto, sini, ayo sudah waktunya latihan. Ayo. Udah waktunya latihan. Ayo. Ayo. Sari, ayo, ya ampun. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Ini aku sama teman-temanku nih. Ini namanya Tulus. Hai, Dia Tulus, dulu iya. tuh tinggalnya di desa Mojoreno juga, terus udah lama di kota. Sama ini namanya Dandi. Oh iya, pantesan kayak aku pernah kenal deh ya. Kita lihat dulu nih, anak-anak lagi latihan nih. Yuk. Ayo, lihat dulu. Kayaknya rame banget. Yuk dong. Nah, Ayu, Dandi, Tulus. Nah, aku ceritain ya, kesenian badut ini adalah salah satu warisan seni dan budaya dari Desa Mojoreno. Kesenian badut sampai saat ini itu masih terjaga loh pelestariannya. Gitu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh para seniman adalah dengan meregenerasi dan juga mereka melakukan pementasan secara rutin di lingkungan sekitar Mojoreno dan juga sekitarnya. Nah, aku sendiri ini sebagai pemuda penggerak budaya juga ikut mendampingi anak-anak sekaligus mengingatkan. Nah, kalau seandainya sudah waktunya latihan, dia harus terus berlatih sampai mereka memang benar-benar bisa untuk tampil di atas panggung. Ayu, Dandi, Tulus, aku perkenalkan. Ini namanya Pak Sentot Purnomo. Nah, yang sedang mengajar itu namanya Pak Indarto. Nah, beliau-beliau inilah yang mengajar dan juga membina anak-anak dari teknik yang paling mendasar sampai dikatakan layak untuk tampil di atas panggung. Kalau boleh tahu bagaimana cerita sejarah kesenian badut ten desa niki pripun Pak? Nggih, badut ini merupakan seni warisan leluhur kami. Dan kesenian ini memiliki korelasi sejarah dengan Raden Mas Said di saat berjuang melawan penjajahan Belanda. Dikisahkan Raden Mas Said melakukan penyamaran di saat dikejar-kejar tentara Belanda. Dia menyamar selaku petani. Nah, alhasil penyamaran ini berhasil membuat tentara Raden Mas Said yang diinisiatori oleh Guno Sumadyo mengadakan pesta jogetan, tari-tarian yang lucu dengan pakaian yang unik. Nah, selanjutnya Raden Mas Said sangat
bahagia melihat para anak buahnya ini melakukan hiburan yang berkreasi, menghibur. Selanjutnya, Raden Mas Said memanggil Pak Guno Sumadyo dan teman-temannya bahwa karena sangat terhibur, maka Raden Mas Said memberi nama jogetan ini jogetan badut. Ya, itu. Terus kemudian Raden Mas Said memberi pesan kepada Pak Guno Sumadyo dan rekan-rekannya untuk kembali ke desa, untuk melestarikan budaya badut ini, untuk dikembangkan, untuk dipelajari, sehingga nantinya kesenian badut ini akan memberikan sebuah kebahagiaan, sebuah hiburan bagi masyarakat. Betul. Nah, Pak Endarto itu adalah cangga atau generasi kelima dari Eyang Guno Sumadyo yang sekarang ini menjadi tokoh pelestari badut di desa Mojoreno. Satu, dua, gerakannya. Selain latihan seperti di Sanggar tadi, di kami sistem pewarisan jogetan badut ditumbuhkan secara organik dengan mengajak anak-anak untuk proaktif menyerap beragam pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar. Pertama-tama dibangun aktivitas berkumpul, berdialog, dan bermain di taman baca untuk menjalin keakraban satu sama lain dengan ragam permainan tradisi yang ada. Dan yang paling penting adalah belajar komunikasi menggunakan bahasa Jawa, berikut mendengar dongeng-dongeng masa lampau. Untuk menambah asupan leluconnya, anak-anak diberikan keleluasaan untuk bergaul dengan mereka yang sudah dewasa, sekaligus pula membantu pekerjaan yang ada. Untuk meningkatkan mental, anak-anak diajak latihan silat dengan jurus-jurus yang telah diwariskan secara turun-temurun. Proses ini berjalan secara terus-menerus hingga anak-anak bertumbuh dewasa dalam menampilkan pertunjukan jogetan badut sebagaimana yang rutin dilakukan oleh Indarto selaku pewaris budaya dari para leluhur berikut. Selain lawakan-lawakan dan pitutur-pitutur yang dibawakan dengan penuh keakraban oleh penari badut, bagian yang juga menarik dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah sajian pertunjukan yang pada sesi tertentu akan dibagikan oleh penari badut. Oleh masyarakat, sesaji itu dianggap sebagai simbol kemakmuran. Biasanya akan disantap bersama dengan penuh sukacita. Ada pula yang membawa pulang untuk keesokan harinya, ditanam di kebun maupun di sawah warga dengan harapan melimpahnya hasil panen sawah dan kebun. Tulus. Iya yuk. Kamu pagi-pagi udah bangun. Thank you ya bikin tak. Tulus, BTW, menurut kamu pertunjukan badut kemarin gimana? Beda kan sama pertunjukannya si Dandi yang cuma minta belas kasihan? Beda jauh lah yuk. Dari pertunjukan kemarin tuh kayak mataku tuh terbuka bahwa badut ternyata memiliki bentuk, fungsi, dan makna yang tersendiri bagi masyarakat yuk. Bahkan ia menjadi simbol kemakmuran serta sebagai obat setelah lelah bekerja yuk. Dan paling aku sadari dan pasti akan selalu aku ingat bahwa berbagi itu indah, walaupun hanya sekedar jogetan, senyuman, dan canda tawa, karena itu adalah salah satu akar dari komunikasi yang akan membangun kebahagiaan yang hakiki dalam hidup. Oh iya, terima kasih ya Ayu, Sari udah mengajak aku kembali ke desa yang udah lama aku tinggalin. Iya, sama-sama. Dan lagi, kalian udah banyak cerita ke aku tentang seni dan budaya yang ada di desa aku. Dan itu pasti bakal aku ceritain ke teman-teman semua di kota. Dan pasti mereka akan bahagia mendengar cerita itu. Oh iya, Dandi udah bangun? Tuh masih tidur, kayaknya dia kecapean. Semalam habis latihan badut sama Pak Indarto. Ya udahlah, tinggalin aja dia biar aku ada alasan balik lagi ke desa ini.